Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nuriani dengan NIM 501211070 dari kelas C, program studi sosiologi angkatan 2021. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang bela negara. Pengertian bela negara menurut para ahli. Yang pertama ada Syaidir Basri. Menurut Syaidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjutan, dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara, Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Dan yang kedua ada Darji Darmo Diharjo. Menurut Darji, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Yang ketiga ada Sunarso. Menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang ke-1 kemerdekaan dan kedaulatan negara, yang kedua kesatuan dan persatuan bangsa, yang ketiga ketuhanan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan yang keempat nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat ada Purnomo Yusdiantoro. Menurut beliau, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kelima ada menurut Sutarman, arti dari bela negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju untuk perang dan memanggul senjatanya. Sedangkan untuk non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dan angkat senjata, tetapi melaksanakannya dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Dasar hukum tentang bela negara. Nah, dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1-5, serta ketetapan MPR nomor 4/MPR/1999 tentang garis besar haluan negara. Ada beberapa pembahasan tentang bela negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada Pasal 27 dan 30 di atas dapat disimpulkan bahwa membela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Jadi, bela negara bukan sekedar semangat, melainkan suatu kesadaran yang wajib setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan negaranya sendiri, ancaman maupun dari serangan musuh. Nah, dari kesadaran bela negara muncul yang namanya kewajiban. Artinya, berjuang dan membela serta mempertahankan negara bersifat wajib dan tidak perlu ditawarkan lagi kepada siapapun. Ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, yaitu cinta tanah air, yakin akan Pancasila, rela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memiliki
melestarikan budaya. Dan yang ketiga, tujuan bela negara untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, yaitu menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Kemudian, fungsi bela negara diantaranya adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah. Manfaat yang akan kita dapatkan dari bela negara yang pertama, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan prioritas sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian membentuk iman dan takwa agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, serta membentuk perilaku yang jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Seiring dengan waktu, ancaman dan tantangan yang dihadapi setiap negara akan selalu berubah. Jika dahulu serangan secara fisik ke negara lain dalam bentuk agresi, invasi, dan sebagainya lebih mendominasi, namun kondisi sekarang ini terlihat berbeda. Nah, serangan yang terjadi terhadap pertahanan suatu negara kian kompleks, bahkan kebanyakan tak terlihat alias bersifat non-fisik. Kita sebut aja seperti munculnya peretas atau hacker yang mencoba meretas sistem pertahanan suatu negara hingga serangan-serangan dalam bentuk ekonomi, politik, dan budaya. Indonesia saat ini tengah masuk ke dalam tatanan dunia baru seiring dengan penggunaan teknologi mobile yang kian terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Disadari atau tidak, sesungguhnya Indonesia setiap harinya diserang pada era teknologi ini. Contoh sederhananya yaitu hoax disebarkan untuk melunturkan ideologi. Jika penyebar hoax merasa berhasil menghancurkan ideologi seseorang, dia akan masuk dengan paham baru dan merusak tatanan yang ada. Maka dari itu, pentingnya bagi para penggiat smart city untuk mewaspadai kondisi semacam ini. Masalahnya pada era kota cerdas, masyarakatnya belum tentu cerdas dalam menerima informasi. Masih soal hoax yang sedemikian masif bertebaran di media sosial, kesadaran bela negara mutlak untuk membentengi diri dari serangan informasi khususnya terhadap ideologi. Kesadaran bela negara harus terus ditumbuhkan dan ditingkatkan kepada setiap warga negara, khususnya generasi muda yang akan menjadi pewaris bangsa. Persoalan tentang kesadaran saja tentunya tidak cukup tanpa keilmuan yang mumpuni untuk menghadapi serangan siber terhadap ideologi yang sedemikian bertubi-tubi. Seringkali agama dipertentangkan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara. Padahal sejatinya keduanya tentunya saling beriringan, sejalan harmonis dan sinergis. Masalah kian pelik ketika generasi muda menjadi sasaran tembak mengalami keputusan sejarah. Artinya mereka tidak paham betul sejarah bangsa, bagaimana Pancasila dirumuskan para founding father dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pertahanan ideologi menjadi aspek penting yang harus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal. Pasalnya, serangan terhadap ideologi akan terus menggerus sektor
harus benar-benar dikuatkan dengan secara ideologis sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Sangat besar harapan saya untuk mendapatkan nilai yang baik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan pada Allah saya mohon ampun. Salam toleransi, cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.